Bisa saja ketika kita nikah dengan istri kita dalam keadaan istri kita baik dan mengerti agama. Tetapi setelah berkeluarga dengan kita satu rumah, kita biarkan istri ngobrol dengan siapapun tanpa kontrol. Sehingga hati istri yang masih labil kadang-kadang ngobrol dengan orang yang salah. Banding-bandingin suaminya dengan suami dia. Suami kamu kerja apa sih? Gajinya berapa? Alhamdulillah mbak, suami saya setiap hari ya dapatlah uang 100.000 atau 150. Dia di mana kerjanya? Di bangunan mbak. Nerima tadinya tuh. Alhamdulillah, bangunan. Kamu berarti istrinya tukang? Iya mbak. Kirain mah kamu pakaian rapi begini, cantik begini, istrinya pejabat. Ternyata istri. Emang kenapa kalau tukang? Ya kalau tukang mah nggak baik di masyarakat, nggak dihormati. Kamu istri cantik loh, emang banget. Digituin tuh kadang-kadang istri. Iya juga ya, dia cermin saya cantik tapi kok suami saya tukang. Suami saya cuman gondol semen. Kadang-kadang hati berontak, kemudian rasa bersyukurnya tuh kurang. Lebih-lebih kalau ngobrolnya terus-terusan sama dia, pagi, siang, sore ngobrolnya sama dia, sudah. Umurnya nggak lama. Umurnya nggak lama pasti. Masak apa sekarang? Ya seadanya aja lah mbak. Orang dikasih uangnya, berapa dikasih uangnya? 40.000. Ya si istri kitanya polos, ngomong juga terbuka, apa adanya. Yang ada di rumah semua diobrolin, sampai gaji-gaji suami diobrolin, apa-apaan. Ditanya jawab baik. Sedangkan bergaulnya dengan orang yang nggak baik. Kangkung. Heran lo, kangkung kok kangkung setiap hari makan kangkung baik. Kamu minta sama suami kamu nih, saya nih lihat ini gelang. Nih mas yang kamu nggak punya sih. Gitu. Kamu cantik loh, lah ya diomongin begitu. Nah ini pulang-pulang gondok kan hati istri tuh, mas kapan sih punya motornya, mas kapan punya mobilnya, mas kapan beliin emasnya, mas kapan jalan-jalannya, tuh suaminya anu, tuh suami anu, tuh suami anu, tuh suami anu nama Mas Aldi udah hebat, tuh suami anu nama Mas Ozan. Kamu tuh Bang Edi ngapain banget? Eder sih. Disangkanya suami tidak berguna, padahal diprovokasi sama orang. Jadi kalau kita sebagai suami kok ngebiarin istri kita bergaul dengan siapapun, berarti kita sudah mencelakakan diri kita. Mau istri mau anak, lingkungan itu harus betul-betul dijaga. Bergaul dengan siapa, ngobrol sama siapa nih? Ya bukan berarti harus benci lagi-lagi. Ngobrolnya dengan orang toksik, orang NPD. Kalau banyak orang NPD daerah kita, berarti kita salah pilih tempat. Toksik, salah pilih tempat. Kampung atau komplek yang sekiranya orang-orang suka ngomongin orang, suka banding-bandingin orang, suka ngomongin harta, banding-bandingin suami. Fix, berarti kita tidak bisa memilih lingkungan yang baik. Wajib pindah itu. Jual rumahnya. Iya begitu. Kecuali kalau istri dan anak-anak kita selalu di bawah kontrol kita sih nggak masalah. Lingkungan penting. Al-jaru qoblad dar. Lingkungan itu lebih penting daripada rumahnya itu sendiri. Ya rumah penting, tapi lebih penting lingkungan. Dibiarin gitu aja. Ngobrol sama siapa aja, kita salah tempat. Harusnya suami itu bilang, tadi ngobrol sama siapa? Itu bang ngobrol sama ini. Ya siapa? Nanti dikira suami otoriter, nggak apa-apa. Kewajiban suami itu. Suami sok-sokan nggak apa-apa. Suami yang banyak nuntut, sudah terserah dia. Kadang ngobrol sama geng-gengnya tuh si perempuan, waduh mengkhawatirkan sekali. Kalau suami saya nih ya, orangnya baik, orangnya bijaksana, lemah lembut, nggak pernah marah sedikit. Bahkan suami saya ini nggak pernah nyuruh saya. Enak, renyah banget kan ngomongnya.
Sedangkan istri kita disuruh-suruh sama kita. On masak maning, on goreng maning. Ketika istri kita mendengar ada seorang perempuan yang berkata demikian, bahwa dia sebagai istri nggak pernah disuruh oleh suaminya, bagaimana reaksi istri kita? Tertegun pasti. Lah, laki kita belum ngongkon aja. Ngongkon iba ya gak zaman waktu. Lagi santai pengen main HP di kong. Akhirnya rasa bersyukur tuh kurang. Belum temen yang lainnya bilang, ih sama jam istri saya, sama jam suami saya juga. Bijaksana banget suami saya tuh. Soalnya dulunya tuh mondok lama ya, 15 tahun suami saya tuh. Jadi ngerti agama suami saya tuh. Ayo, istri kita yang nggak pernah ngaji sama sekali gimana? Yang ini nggak pernah nyuruh suaminya. Yang ono suaminya mondok 15 tahun. Sementara istri suami dia mondok beli misalnya, suka ngongkon-ngongkon. Sama aja. Ini kalau suami saya nih karakternya. Mereka lagi ngobrolin suaminya masing-masing. Apa andalan istri kita coba? Bahaya begitu. Ini kalau suami saya nih, kalau saya murung sedikit pasti disamperin. Apalagi saya meneteskan air mata pasti diusap. Istri kita, waduh, laki kita amburadul. Yang tadinya istri kita memandang kita sebagai suaminya baik-baik saja, tapi setelah dia bergaul dengan banyak orang nih, amburadul pikirannya. Hawanya tuh pengen ngantemi istri suaminya. Ya hawanya pengen ngantemin suami terus. Ya karena suaminya jauh banget dibandingkan dengan suami-suami tersebut. Nah, di sini makanya di sisi lain bagi seorang suami harus memperbaiki diri. Tapi di sisi lain jangan biarkan istri bergaul bebas dengan siapapun. Apalagi misalnya bergaul di sosmed, baca-baca sosmed, lihat kata-kata bijak yang ada di sosmed. Kalau bukan dari hadis, bukan dari Quran, bukan dari pernyataan ulama, hati-hati. Motivator-motivator tuh bisa bikin bahasa dan kata-kata. Para perempuannya juga harus paham, ini berarti kata-katanya bijak. Kalimatul haq, kalimatnya hak, tapi yuradu bihal batil. Tapi yang menjadi tujuan adalah batil. Ya kata-katanya hak, tapi yang menjadi tujuan adalah batil. Coba kata-katanya bener nggak? Kata-katanya bener nggak? Ya, kata-katanya bener nggak? Seorang anak juga manusia. Seorang anak adalah ciptaan Tuhan. Yang Allah ciptakan bukan hanya ayah dan ibu, tapi anak pun adalah ciptaan Allah yang Allah berikan hati dan nurani dalam diri. Tatkala seorang ayah membentak anaknya, ketika seorang anak membentak ayahnya dianggap durhaka, bagaimana seorang ayah yang membentak anak? Apakah itu ayah yang durhaka? Iya kan? Padahal sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Maka wahai orang-orang cerdas, berpikirlah dengan matang. Kenapa antara kita dengan orang tua kita dibeda-bedakan di mata agama? Oh, akhirnya kita iya juga ya. Wah, si Oli jadi ngomong sama orang tua yang enggak. Iya, kadang-kadang kata-kata di medsos kalau sumbernya bukan dari ulama, sumbernya bukan dari Quran dan hadis, itu menyesatkan. Kata-katanya udah bijaksana. Bahkan yang sering kali terjadi, kata-kata di medsos itu kita adopsi, kita pakai, kita konsumsi, bikin status nyindir orang. Oh ya, salahnya kita di situ, emang nggak belajar gitu tuh, orang nggak belajar, nggak ngerti agama gitu sudah. Akhirnya bukan tujuannya untuk dakwah SW, meluapkan isi hati, nyindirin orang, mojokin orang, bikin orang merasa bersalah. Pengennya kita tuh begitu. Ya salah, itu namanya bukan dakwah yang benar. Niatnya nggak benar begitu. Ini kata-kata bijaksana itu selalu muncul, ada saja yang membuat kita iya ya.
pada harta orang kaya terdapat harta orang miskin. Jika ada seseorang yang kaya raya, berlimpah harta, kemudian dia enggan sepeser pun mengeluarkan hartanya untuk orang miskin, maka disitulah ada hak orang miskin. Maka diperbolehkan bagi orang miskin untuk mengambil sebagian hartanya sebagai haknya. Nyolong gitu maksudnya. Ya jangan ya. Orang yang salah tafsir, wah berarti nyolong boleh nih orang kaya raya colong. Tinggal naik pagar aja, ini mah halalan thayyiban ini. Ya karena kita salah paham. Jadi sudahlah belajarnya, belajar Quran, belajar sunnah, belajar pernyataan para ulama, sudah itu aja cukup. Nah istri kitanya kita pegangin handphone gitu loh, diizinin main-main medsos, main TikTokan, main Instagram diizinin, sehingga melihat banyak kata-kata dan kalimat-kalimat yang kadang-kadang memojokkan para suami. Wah iya nih, wah iya nih, iya nih, wah parah nih. Nah, bergaul tuh bukan hanya di luar saja, nak. Bergaul tuh bukan hanya di warung sayur aja, bukan hanya teras musola aja. Bergaul tuh di sosmed ini paling parah nih. Lihat komentar-komentarnya orang mengiyakan. Ini yang paling parah. Makanya ketika kita nikah, kalau bisa sita handphonenya istri, atau kasih handphone jadul aja tuh, yang jangkrik buat komunikasi. Udah nggak apa-apa istri kita nggak berwawasan, tapi kitanya bijaksana. Paham nggak? Jangan perbudak maksudnya tuh. Jangan sekap, dikurung, nggak ada ventilasi. Lalu nggak pernah diajak jalan-jalan, dikunci pintunya, wah ya kamu kayak ngubur kucing namanya begitu. Udah bebasin, bahagia sama anak-anak.